Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rigi BW. Dan kemarin kan kita udah bahas tentang corona gitu kan, corona di mana-mana gitu kan, tentang kayak masker, kayak kelangkaan masker dan sebagainya. Dan sekarang saya sama Bude Eni ini, Bude saya nih, namanya Bude Eni. Ya ini. Nah sekarang saya mau membahas tentang ini dengar-dengar ya deh, ini dengar-dengar kemarin ada video yang viral dua hari apa satu hari kemarin gitu ya, satu hari atau 2 hari kemarin ini ada seorang kepala kapolsek ya, kapolsek Puri ini Kembangan. daerah Jakarta ini menikah dan akhirnya dicopot dari jabatannya gitu loh. Ini ada videonya, kita coba lihat aja ya deh ya. Ini ada pernikahan gitu kan, pernikahan menurut komentar Bude itu seperti apa itu pendapatnya ini? Menurut saya waktu dalam keadaan sedih kayak gini, Kapolsek Puri Kembangan Jakarta Selatan kok menggelar intinya pernikahan dengan acara pesta dansa ya. Artinya itu dalam arti itu negara lagi berkabung. Kenapa harus begitu? Ya pantas juga harus dicopot karena polisi-polisi itu sedang apa caranya giat-giatnya mengawasi rakyatnya untuk apa berdiam diri di rumah ya. Tapi kenapa harus begitu caranya? Itu memang ya kalau itu keterlaluan, nggak taat sama peraturan pemerintah ya. Ya pantas juga kalau memang dicopot. Sementara sekarang dia udah nggak kerja kan ya, akhirnya kan rugi sendiri karena dia lalai dalam mengerjakan tugasnya, tidak taat sama pemerintah kayak gitu. Bagaimana lagi? Terus di situ di video ini juga ibaratnya dari anggota kepolisian itu malah ikut campur dan ikut melibatkan acara dan meramaikan acara tersebut. Itu gimana Bu? Ya mungkin polisi-polisi itu merasa bangga menghormati karena temennya lagi pesta, kalau nggak datang nggak bangetan, kalau datang itu adalah padahal posisinya negatif, nggak bagus kan, kenapa harus datang? Jadi itu mungkin penghormatan tapi tidak bagus sebetulnya, karena negara udah mengatakan diam duduk di rumah dengan keluarga ya kan, kenapa dia harus malah ikut-ikutan kayak gitu? Berarti dia nggak menepati janjinya kayak gitu deh. Kita udah bahas video yang tadi soal pernikahan ya dia. Dan sekarang ini saya mau minta saran ke Bude. Pas kemarin kan tentang sholat nih deh, tentang sholat. Dan kemarin kan ibaratnya dari pemerintah gitu kan, dari pemerintah menganjurkan ibaratnya sholat di berbagai tempat itu harus disepasi gitu kan, maupun berjamaah, sholat Jumat. Tapi ada yang diadakan dan tidak diadakan gitu kan deh. Menurut Bude itu saran tentang sholat tentang seperti ini tuh gimana deh? Oh ya baik sekali. Kalau menurut saya, kalau sholat yang mengenai dispasi atau jaga jarak atau tidak boleh ngomong, memang kebanyakan itu adanya di kota. Karena belum sirkus udah zona merah. Tapi kalau di kampung, termasuk kampung saya, itu masih berjalan sholat Jumat ataupun sholat di masjid, sholat duhur wajib ya. Karena apa? Ini di kampung, jadi belum ada zona apa-apa, zonanya masih hijau. Lagi orang yang datang ini di kampung-kampung. Karena apa? Setiap orang yang datang dari Jakarta, dari luar Jawa, dari luar harus diperiksa ke puskesmas. Karena desa saya di puskesmas, dia harus selalu memeriksakan atau melaporkan diri. Barang siapa yang datang dari luar kota harus datang diperiksa di puskesmas atau di ruang tertentu kayak gitu, supaya tahu itu masuk apa enggak kayak gitu. Jadi untuk nanti bulan Ramadan juga saya masih bingung apa mau diadakan sholat terawih atau tidak, karena pemerintah belum keputusan dari mengadakan. Jadi saya nunggu, saya rakyat kecil intinya deh, saya lagi menunggu keputusan dari pemerintah. Apakah saya harus sholat di masjid, apakah berjamaah? Karena kalau sholat di masjid, terus terang saja saya tidak khusyuk seperti di masjid. Saya mau bertanya lagi, ibaratnya gimana sih pemeriksaan orang yang ibaratnya udah sakit maupun ibaratnya tanda kutip, ibaratnya bukan ibaratnya corona, bukan ibaratnya yang lain gitu loh, penyakit yang lain itu pemeriksaannya tuh dari pihak kesehatan tuh bagaimana? Kalau pasien dinyatakan benar-benar itu
penyakit-penyakit yang panas itu lebih dari 38 derajat itu kita harus memantau dari penyakitnya itu sendiri, apa itu hanya sekedar batuk, pilek, itu ya penyakit seperti biasa ya. Karena di wilayah sekitar Banjarnegara ini belum ada yang Madukoro itu belum ada yang terjangkit kena virus corona, itu belum ada. Hanya untuk penyakit biasa saja. Dan nanti kalau misalnya untuk memeriksakan itu masuk ke ruangan pemeriksaan itu sebelum dipanggil itu di ruang tunggu itu jaraknya itu 1 meter untuk duduknya, tidak boleh berdekatan seperti itu. Dan nanti kalau dipanggil untuk di poli itu ditanya penyakitnya seperti apa nanti dari keluhannya itu nanti bisa menyampaikan sendiri. Kebanyakan itu ya hanya batuk biasa, demam demam, batuk biasa, tidak ada yang riwayat yang corona gitu. Bukan, tidak ada. Alhamdulillah ya masyarakat ini sudah sadar diri lah untuk menjaga kesehatan sendiri, pola makan seperti itu, kebersihan juga PHBS, perilaku hidup bersih sehat itu yang diutamakan. Jadi penyakit itu bisa untuk segera ditangani, tidak ada penyakit itu sampai berlarut-larut. Saya mau bertanya juga, ibaratnya sampai saat ini itu ibaratnya dari penyebaran, ibaratnya pengendalian, ibaratnya kita mengatasi semuanya gitu loh, dari pihak kesehatan, tenaga medis gitu-gitu, dari sirkulasi sampai saat ini tentang ibaratnya penyakit kayak corona gitu-gitu pasti ada nggak Bu ibaratnya? Kalau dari wilayah-wilayah misalnya atau udah penurunan gitu loh. Kalau misalnya kan orang mulai dari luar kota itu sudah diperiksa sebelum memasuki masyarakat. Misalnya untuk dari luar daerah itu sudah pemeriksaan di puskesmas. Jadi dinyatakan ya tidak kena penyakit seperti itu, ya udah dinyatakan nanti untuk di ruang isolasi, minimal ya diisolasi di rumah 14 hari. Jadi tidak perlu ke puskesmas. Jadi sekarang udah berkurang ya? Ya alhamdulillah saat ini memang dinas kesehatan mengupayakan untuk masyarakat itu untuk saling sadar diri ya seperti itu. Jadi kalau misalnya dari luar kota segera ke puskesmas untuk memeriksakan ke petugas kesehatan. Di sana juga udah petugas siaga selalu, baik di desa, di mana saja sekarang udah dihimbaukan, udah digelarkan, semuanya digerakkan, baik dari RT sendiri. RT juga harus memantau apa itu dari desa ke kota, pulang ke desa itu juga RT harus selalu memantau kedatangnya si A si B seperti itu. Jadi semua aparat pemerintahan desa juga udah seperti itu, dengan adanya untuk dibersihkan dengan apa namanya itu pakai hand sanitizer, cuci tangan selalu disiap-siap, rumah itu sudah disiapkan seperti itu. Alhamdulillah sudah sadar diri dari masing-masing rumah, sudah disiapkan untuk kebersihan, sudah cuci tangan selalu seperti itu, sudah digembor-gemborkan di masyarakat ya sudah alhamdulillah sudah sadar diri seperti itu. Kemarin juga ibaratnya dari yang pulang kampung ya dia, yang pulang kampung itu dari luar ibaratnya Jabodetabek, Jakarta atau apa juga udah ibaratnya jangan pulang kampung dulu, ibaratnya kasihan orang-orang yang ibaratnya di kampung gitu loh, ibaratnya takutnya penyebaran lapor diri harus itu, takutnya penyebaran corona itu bertambah dan merugikan semuanya gitu loh. Oke, terima kasih tentang video ini, ibaratnya kita menyampaikan dengan baik dan tidak ada yang direkayasa gitu kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.